Bismillahirrahmanirrahim. Salam hamba merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makomnya, tidak ada kewajiban sholat. Pasti kita sebagian besar pernah mendengar kata-kata ini. Ditujukan untuk para pelaku sufi. Atau diakui sendiri oleh sebagian sufi itu sendiri. Dua yang menjadi hal mendasari pokok pemikiran ini. Hal yang pertama, dari firman Allah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya di situ, sholat merupakan sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan daripada sholat itu sendiri ialah mengingat Allah. Di pembahasan sebelumnya, saya ingatkan sekali lagi, bagaimana bisa mengingat Allah jika kita tidak pernah menyaksikan Allah sendiri. Memang tidak bisa dibantah, sholat memang merupakan sebuah alat atau wasilah untuk menuju mengingat kepada Allah. Jadi, jika tujuan daripada sholat itu mengingat Allah, artinya kita disuruh pada mengenal, menyaksikan Allah itu. Jika sudah menyaksikan, apa masih tujuan daripada sholat itu tadi sudah kita dapat? Apa masih perlu kepada alat? Ini yang tidak diketahui oleh sebagian pada sufi. Mengapa? Karena tujuan daripada sholat itu sendiri tetap disebut sholat. Karena Allah di situ menyebutkan dirikanlah sholat, bukan mengerjakan sholat. Jadi orang yang mengenal kepada Allah, pasti dia bisa mengingat pada Allah. Ia akan selalu berintai-intaian dengan Allah secara istiqomah. Itu juga nama lainnya adalah sholat batin. Artinya, sholat 5 waktu dan sholat sunah-sunah lainnya, ruhnya adalah sholat batin itu sendiri. Tujuan daripada sholat itu adalah ruhnya. Biasanya, kalau orang hanya mengejarkan yang zahirnya saja, biasanya sholat itu akan hampa, kehilangan ruhnya. Biasanya sholat hanya menggugurkan kewajiban. Jadi sholat manakah yang dimaksud oleh orang sufi ini yang tidak dikerjakan? Sholat syariatkah? Jika memang tuduhannya sholat syariat yang tidak dikerjakan lagi, maka orang tersebut tidak mengetahui tujuan daripada ma'rifatullah itu, sehingga dia melupakan wasilah. Apalagi kita sebagai pengikut Nabi Muhammad yang mengaku mengikuti jalan Nabi, suri teladan kita adalah Nabi, tidak sepantasnya berkata demikian. Jika yang dimaksud adalah sholat batin saja yang dikerjakan, kamu harus ketahui bahwa Nabi itu mengenal Allah menggunakan zahir dan batinnya. Karena dijelaskan bahwa Nabi bermi'raj menggunakan fisik dan ruhnya secara sempurna. Karena tidak disebutkan di dalam perjalanan Nabi hanya ruhnya saja. Jelas Nabi menggunakan fisik dan ruhnya untuk bermi'raj kepada Allah. Maka dari itu
sepulang dari berisra Mi'raj kita mendapatkan perintah sholat. Perintah sholat ini untuk siapa? Sebenarnya untuk kita semua. Karena kita tetap harus mengikuti jalan Nabi. Nabi bisa berisra Mi'raj, seharusnya kita bisa. Makanya sholat 5 waktu dan sunnah-sunnah lainnya ialah mi'rajnya tempat pengikut Nabi Muhammad. Artinya kesempurnaan mengenal Allah itu secara zahir dan batin. Di saat kita mengerjakan sholat zahir, dipertemukan pada ruhnya sholat itu sendiri, sholat batin. Disitulah tempat bermi'rajnya pengikut Nabi Muhammad. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35 yang kita bisa buka. Kata Allah, "Cahai orang-orang yang bertakwa, carilah wasilahku." Ternyata di situ disebutkan oleh Allah, bertakwa saja tidak cukup. Ternyata kita harus mencari wasilah. Seharusnya wasilah ini tidak harusnya ditinggal, tetapi dipertahankan. Jadi kata-kata secara hakikat tidak diperlukan lagi sholat bagi yang sudah mengenal. Maka orang ini sudah melanggar dari sisi hakikat maupun syariat rukun Islam itu sendiri. Karena di dalam rukun Islam mengerjakan sholat, mendirikan sholat, itu adalah intisari daripada sholat itu sendiri. Artinya jika tidak dikerjakan, maka tidak sempurna rukun Islam kita. Satu saja di dalam rukun Islam tidak kita akui, maka kita terkeluar daripada Islam itu sendiri. Bedakan dengan halnya orang yang malas. Pelaku yang malas hanya dihitung dosa, tidak terkeluar daripada Islam itu sendiri. Yang kedua, salah memahami aku. Di dalam sufi, aku itu terbagi menjadi 2. Semua sufi pasti paham bahwa aku itu ada aku perbuatan hamba dan aku perbuatan Allah atau af'al Allah. Biasanya juga diucapkan oleh seorang sufi, dia hanya memantikkan aku. Tapi aku yang mana pendengar tidak tahu. Aku hamba, kebanyakan pendengar selalu menyematkan kepada akunya hamba. Padahal si sufi mengitikadkan dirinya bahwa aku itu adalah af'alnya Allah. Jadi perbuatan baik di dalam sufi tidak pernah diakui sebagai perbuatan hamba. Atau contoh yang lain seperti semisal kata-kata Syekh Siti Jenar di dalam Alang-alang Kumitir yang dia terjemahkan. Aku tidak lagi melakukan pekerjaan sholat. Benar. Karena akunya beliau terganti oleh af'alnya Allah. Siapakah yang salah seharusnya? Memang pendengar memang salah, tapi biasanya yang mengucapkan tambah salah. Mengapa demikian? Karena sufi itu sendirilah yang menciptakan fitnah. Memang kita tidak perlu takut sebagai sufi dengan fitnahan. Kita tidak perlu takut dengan ucapan kafir. Tapi janganlah kita yang meminta-minta. Janganlah kita membuat diri kita sendiri yang terfitnah. Jadi untuk teman-teman sufi,
saya ingatkan lagi untuk tidak menciptakan fitnah itu sendiri. Jika kita sudah menutup diri, kita sebaik mungkin tetap juga fitnah itu datang, maka terimalah, itulah rezeki kita. Tapi jikalau kamu yang memang menyebabkan orang-orang memfitnah dirimu, kamulah yang dimintai pertanggungjawaban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hamba merdeka.